Tugah tupi pelayu motor berat lampaya, tugah kinet motor sihat imang ganja, tugah cincu puteran buku bek salah kenira, tugah penumpang jaga barang bek metukar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi alladzina hum yanabi'ul ulumi wal hikam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib, salat isya dan pengajian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, setelah menjalani ibadah puasa sepanjang bulan Ramadan dan setelah kita merayakan Idul Fitri, sekarang di 18 Syawal kita kembali memulai lanjutan pengajian dari pertemuan-pertemuan sebelumnya yang sepatutnya kita memulai sejak dari malam Jumat yang lalu, namun karena sedang dalam perjalanan dari Aceh Selatan kembali ke Banda Aceh, baru malam ini dapat terlaksana. Materi kita yang terakhir adalah salat witir, dan sekarang masuk ke dalam kajian berikutnya, yaitu salat duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu ad-duha, disunnatkan untuk melaksanakan salat duha. Setiap kali disebut duha, bagi kita lebih identik dengan praktek salat daripada nama waktu. Padahal dasar duha adalah waktu, sedangkan salat yang dikerjakan pada waktu itu salat sunat duha. Tapi dalam dialog, dalam diskusi, sembahyangnya duha, tidak lagi disebut salat duha, langsung duha. Kenapa disunatkan? Nah, duha ini dibaca dengan baris dhammah pada huruf dhad dan bermat ataupun dibaca qasar, duhaa ataupun duha, yaitu salat yang dikerjakan pada waktu duha. Sedangkan duha itu sendiri ismun li awwalin nahar, nama untuk waktu di awal siang. Jadi sebelum tengah hari itu semua disebut waktu duha, sebelum tergelincir matahari. Fasummiyatis salatu bismi waqti fi'liha, maka dinamakanlah salat tersebut dengan nama waktu dilaksanakannya salat pada waktu tersebut. Maka kata Qutbul Ghaus Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab beliau An-Nasaih, wa minas sunnah, termasuk di antara sunnah adalah al-muhafadhatu ala salatid duha, menjaga konsistensi, kontinuitas, ataupun kata orang sekarang sustainable, ya, berkelanjutan pelaksanaan salat duha. Wa aqalluha, sekurang-kurang salat duha itu rakaatani, 2 rakaat dengan niat duha. Usalli sunnatad duha rakaataini. Wa aktsaruha, dan yang paling banyak jumlah rakaatnya
adalah 8 rakaat. Itu menurut pendapat sebagian ulama. Pada kelompok ulama yang berpendapat maksimal sholat duha 8, maka haram hukumnya melanjutkan rakaat ke-9 dan ke-10 dengan niat duha. Waqila, tapi ada pendapat lain menyatakan isnata asyrata, maksimal jumlah rakaat sholat duha itu ada 12. Ada yang katakan, maka diambillah solusi oleh kelompok yang ketiga, maksimal rakaat sholat duha 12, tapi puncak dari pahala sholat duha pada 8. Artinya mengerjakan 12 rakaat tidak lebih baik daripada 8 rakaat. Mungkin kalau pendekatannya lewat jalur otomotif, tenaga kendaraan itu ada puncak RPM-nya. Jadi kalau dibuat di brosurnya, tenaga puncak umpamanya 120 daya kuda dicapai pada 6000 rpm. Nyamnya kai tunjuk angka 6 tategan gah lebih lu lam hanam tamah li tenaga. Yang 6 tamah habis minyak lah. Ada batas maksimal tenaga. Jadi walaupun dipaksa itu tidak lagi ada tambahan. Jadi ada 8, ada 12. Boh kepada yang pakai 8 dan 12 dan kuih kamu meduatan wah. Tapi ini informasi untuk ilmu. Karena ada sebahagian di antara kita lebih senang berdebat daripada beribadat. Itu mah yang duhatan, tapi bak mendebat 8 dengan 12, agaknya pun ke. Sama seperti tarawih kemarin. Salat tarawih enggak pernah, tapi untuk perdebatan 8-20 beliau yang paling terdepan. Seperti Yamaha, selalu yang terdepan. Dia ada perbedaan antara maksimal 8 rakaat dengan maksimal 12 rakaat. Wa fadluha kabirun, fadilah salat duha itu sangat besar. Nanti akan ada dalil-dalilnya. Dan waktu pelaksanaan yang paling utama untuk salat duha, an tusalla inda mudyi qaribin min ruba'in nahar, ketika sudah berlalu mendekati seperempat waktu siang. Waktu salat duha yang paling bagus bukan jam 7, bukan jam 8, tapi ketika berlalu hampir seperempat waktu siang. Jadi kalau siang itu dari jam 5 sampai ke jam 7, jam 6 sampai dengan jam 7, ada sekitar 11 jam. Hanya tibelah, lebelah. Padum jam ini matematik kedua. Dari jam 6 sampai ke jam 7, 13 jam. Nah, kita ambillah 12 jam. 12 jam dibagi 4, maka seperempat waktu siang itu sekitar 4 jam setelah matahari terbit. Jadi kalau dari jam 5, 6, 7, 8, 9, itu sekitar jam 9.30, karena kita terbit matahari setengah 6. Paling bagus sholat duha itu sekitar jam 9.30. Makanya jam-jam istirahat kantor itu jam 9.30 sampai jam 10 untuk salat duha. Anak-anak yang sekolah itu jam istirahatnya 9.30 sampai jam 10. Itu waktu untuk salat duha. Jadi kalau itu yang waktu paling utama untuk salat duha, dalam kajian kita sebelum di Ramadan dulu terkait salat Id, waktu salatil Aidi, waktu duha. Waktu salat Id itu adalah waktu salat duha. Kalau salat duha paling utama seperempat waktu siang, maka salat Id yang paling utama juga seperempat waktu siang. Maka harusnya sekitar jam 9 ke atas salat Id untuk ukuran kita di Aceh. Tapi saat proposal ini kita ajukan secara lisan ke kawan-kawan di pesantren Ustadz dan Tengku, termasuk BKM Masjid, mereka membantah sederhana saja, menyepoh-poh si kurang salat Id Pak Ustaz agak sulit. Kenapa? Matahari sudah terik dari urau, urang haidun tu umurau. Jadi alasan terik matahari. Pertanyaannya, kita buat kenduri itu jam berapa? Poh sebelah waduh. Hana melathan ko terik mata urau. Oh, kalau kenduri kita Pak Ustaz, kita pasang teratak. Mabak kenduri Allah Taala hana tinggal ke teratak ko. Maka bukankah seharusnya kita berinisiatif ini karena jemaah tidak tertampung di dalam masjid,
Maka yang di luar kita pasang teratak supaya sholat id itu pada jam 9, jam 9.30. Idenya tempoh 8 mentang raya tua kan. Padahal waktu paling ideal sekitar jam 9, jam 9.30 itu untuk waktu sholat duha. Jadi yang jam 8 itu sudah masuk waktu, tetapi bukan waktu yang paling utama. Nah, kenapa pertimbangannya seperempat waktu siang? Agar sepanjang siang itu setiap seperempat waktu ada sholat. Seperempat yang pertama ada subuh, kemudian transit di duha, kemudian duhur, kemudian asar. Ada seperempat, subuh, duha, duhur, asar. Baru nanti terbenam matahari masuk waktu malam. Ada jeda-jeda. Sebab dari sejak terbit matahari, sholat subuh sampai tergelincir matahari tidak ada sholat fardu. Sedangkan dari tergelincir matahari sebelum terbenam matahari ada sholat fardu. Transit pada waktu asar. Ini dari subuh ke duhur nggak ada transit yang wajib. Maka dibuatlah sholat duha. Diadakan sholat duha pada waktu tersebut. Qala alaihi salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun. Ketika terbit matahari, atas setiap sendi salah seorang di antara kalian itu ada sedekah. Dalam hadis riwayat Ummul Mukminin Aisyah, Rasulullah bersabda, innahu khalaqal insana ala sittina wa thalathimi'ati sulamifsalin, bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan anak Adam atas 360 sendi. Ketika pertama kali saya sampaikan materi kajian hadis terkait 360 sendi anak Adam itu di komplek para dosen USK, Unsyah pada waktu itu belum ada USK, di sektor Timur Baru Darussalam di Musalla Al-Muhajirin. Karena yang hadir adalah dosen-dosen, saya takut salah penjelasan. Maka setelah membaca hadis dan terjemah, saya tanyakan, di dalam musalla ini ada nggak yang dosen biologi ataupun anatomi tubuh manusia? Langsung imam menasahnya, Dr. Said Munzir, beliau dosen MIPA, tunjukkan, Ustaz, nyan yang duk belah hunendran doktor di bidang biologi. Wah. Maka langsung saya hadap beliau, apa benar Pak bahwa di tubuh manusia ada 360 sendi? Betul tak Ustaz, katanya. Maka ternyata itu menjadi sebuah i'jazul ilmi, mukjizat ilmiah dari pernyataan Rasulullah. 14 abad yang lalu belum ada X-ray, bukan belum ada, belum ditemukan X-ray. X-raynya sudah ada tapi belum ditemukan oleh manusia. Belum ada ilmu tentang anatomi tubuh manusia, bedah tubuh manusia. Ilmu kedokteran sudah maju tapi belum menjangkau hal-hal tersebut. Tiba-tiba ada seorang pria di tengah padang pasir yang tidak tersentuh peradaban menyatakan dengan angka yang sangat tepat dan detil bahwa di tubuh manusia ada 360 sendi. Sendi itu adalah engsel tempat bertemu dua tulang. Ini sendi, satu buku sendi, ruas jari. Itu di seluruh tubuh ada 360. Kapan Rasulullah menghitungnya? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad tidak pernah bertutur karena dorongan nafsu. Setiap kata yang terucap adalah wahyu yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. Sebuah kebenaran itu saja sudah lebih dari cukup untuk meyakinkan kita bahwa beliau tidak berbicara karena keinginannya. Itu adalah wahyu. Nah, pada setiap sendi itu ada satu sedekah. 360 sendi kali satu sedekah, 360 sedekah. Sekarang nominal sedekah tidak boleh kurang dari 1000. Coba ketemu orang minta sedekah, kasih sedekah 500. Itu nak dia. Ka krisis lo yang dengku helawali mortuhua. Minimal sedekah 1000. Jadi kalikan dengan 360 sedekah, minimal sedekah setiap hari 360.000 rupiah. Mamanya leher tu 60.000 tiura sedekah kali dengan 30 hari, nya sekitar berapa mah? 30 juta.
10 juta. 10 juta gaji sebulan yang beruntuk sedekah kalau nggak baju kan. Ya. Itu kalau nominalnya 1000. Mamanya pangkat kahana mungkin terbaik. Kepala dinas hanya sedekah hanya terbaik itu nak. Ya, bupati hanya terbaik 10 ribu. Makanya dulu ketika saya bertemu dengan almarhum Pak Abdul Latif Bupati Aceh Tamiang, naik mobil dinas beliau, mangat harupanya mobil dinas kan, Camry. WTJ-nya hanam gok-gok melimong, pikirannya tu kan gok-gok. Saya tanya beliau, apa ejit dah tukar motor dia? Tukar tamah je bukan. Hana pu silent tak cuk jabatan. Lenya ni cok juga dalam motor bah. Hana ni ele upati pak. Hai ele san. Hai ran elektabilitas sangat tinggi. Boh pun negara tahu san, tu padung gaji upati bah. Saya padung gaji upati. 6.500.000 wahai 6.500.000 gaji bupati nya yang halu hana yang syubhat ni harum 6.500.000 nyan urang lekai dekah hana preti urang mamanya upati jok sedekah ka hanya teribel 30 ribu boleh kurang mati 30 ribu 30 roy jak surau 30 ribu nyan untuk sedekah sagai kali dengan 30 roy layu tai tengah habis sedekah nya menyata kira 30 roy memang hantar korupsi usah ramai tahu dengan sedekah. Makanya korupsi pejabat itu karena ramai tahu dengan sedekah. Coba jadi pejabat jangan ada yang minta sedekah. Insya-Allah tidak ada yang korupsi. Ini bahkan untuk gaji sekelas bupati dan kepala dinas belum cukup untuk sedekah. Maka sahabat di kala itu bertanya, "Wa may yastati'u dzalika ya Rasulullah?" Lalu siapa di antara kami yang sanggup bersedekah 360 kali dalam sehari? Dan ingat sedekah di zaman Nabi bukan 1.000 10.000. Karena nominal mata uang terkecil 1 dirham. 1 dirham itu 1/10 dinar. 1 dinar itu 1 mayam setengah. Kalau 1 mayam 3 juta, 1 mayam setengah 4 juta setengah. 4 juta setengah bagi 10, maka 1 dirham itu sekitar 450.000. Itu baru 1 sedekah. Makanya dulu di Arab minum kopi 350.000 per 2 ribu. Jadi kalau kita merasa kaya sekarang harus malu dengan ulama-ulama dulu, orang-orang tua dulu. Mereka mata uang terkecil itu 1 dirham, 400.000 rupiah. Nah, tapi sekarang dirham itu nominalnya sekitar 75.000 rupiah. Karena selisih kurs antara emas dengan perak. Wa may yastati'u dzalika ya Rasulullah? Lalu siapa yang sanggup? Apa kata Nabi? Wa yakfi anhuma raka'atani tarka'uha 'inda duha. Dan memadai untuk 360 sedekah itu 2 rakaat yang engkau kerjakan pada waktu duha. Maka orang yang sholat duha 2 rakaat berarti sudah bersedekah 360 kali. Pertanyaannya, apa yang terjadi pada orang yang gemar bersedekah? Rezekinya dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Ma naqasat sadaqatun min malin. Tidak pernah ada sedekah yang mengurangi jumlah harta, yang mengurangi harta. Tidak pernah, selalu bertambah. Maka orang yang salat duha identik dengan mudah rezeki. Maka banyak orang yang ingin mudah rezeki, mereka salat duha. Ketika sudah kaya berhenti. Kakayaan ku hana payah temayang li katip mun sedekah mentan. Padahal itu niat dan motivasi yang keliru. Kita bernegosiasi dengan Allah, beribadah bukan karena Allah, beribadah bukan pula karena surga, hanya karena berharap 360 sedekah setiap hari. Memudah rezeki kan. Maka biasakan praktek salat duha minimal 2 rakaat. Kalau tidak sanggup mencari waktu fadilah pada 1/4 waktu siang, maka diusahakan di waktu pagi. Di awal-awal hari pagi sebelum keluar dari rumah menuju kantor salat sunat 2 rakaat. Di kantor kan ada jam istirahat, transit di musola salat 2 rakaat. Itu dasarnya salat duha. Dan memadai untuk sedekah yang 360 tersebut, engkau mengerjakan salat duha 2 rakaat. Qala Ibnu Abbas, Imam Ibnu Abbas berkata, salatul isyraq salatul duha. Salat syuruk itu adalah salat duha. Kan timbul pertanyaan, Ustaz, salat syuruk dengan salat duha sama atau tidak? Ibnu Abbas menjawab, salat syuruk adalah salat duha.
dengan sedikit perbedaan. Disebutkan salat syuruk bila dikerjakan di awal terbit matahari. Baru disebut waktu salat duha apabila sudah terangkat matahari. Sebenarnya sama, no, cano, mano. Ya, masuk waktunya dengan terbit matahari. Saya terbit terangkat matahari, bukan terbit, terangkat. Karena waktu terbit matahari itu waktu makruh tahrim. Maka saat bulatan matahari, umpamanya ini ufuk bumi, matahari sedang terbit, ini waktu makruh tahrim. Baru sunat salat ketika sudah terangkat. Maka kalau disebutkan pada jadwal imsakiyah syuruk jam 6 lewat 25 menit, itu baru proses terbit. Jam 6.25 untuk makan sahur sudah tidak boleh. Tapi untuk salat syuruk belum waktunya, tunggu sampai matahari benar-benar terbit. Ketika sudah terangkat, tertafi'a, itu sudah masuk waktu salat syuruk, masuk waktu salat duha, dan masuk waktu salat id. Maka kalau salat id jam 7.30 agak terburu-buru. Saran saya kalau bukan ditunda ke jam 8, dipercepat ke jam 6 lewat 30. Maka diumumkan ke warga, besok salat subuh langsung bawa perkakas untuk salat id. Behek dah ulang-ulang dah. Karena kita aneh, salat id buru-buru jam 7.30, setelah selesai salat id ke kuburan sebentar, berdoa, nangis-nangis, pulang ke rumah tidur lagi. Maka ilhamnya. Kenapa tidak berlama-lama saja di masjid untuk bertakbir dan bersilaturahmi? Nanti ketika bubar dari masjid, suasana sudah terang, rasa kantuk sudah hilang. Kita mulailah dengan agenda silaturahmi. Kita anda pegat bangai yang boleh-boleh dia. Rawa asy-Syaikhani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, telah meriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Anhu juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, apa kata Abu Hurairah? Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin, telah berwasiat kepadaku oleh kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 3 perkara. Perkara yang pertama, siyamu thalathati ayyamin min kulli syahrin, puasa 3 hari setiap bulan. Puasa sunat 3 hari setiap bulan. Boleh jadi itu adalah puasa putih 13, 14, 15, atau boleh jadi puasa tengah bulan, awal bulan dengan akhir bulan. Ada puasa hitam, puasa putih, dan puasa hitam. Hitam yang pertama awal terbit bulan. Hitam yang kedua ketika bulan sudah habis. Disebut hitam karena malamnya gelap. Yang kedua, wa raka'atai ad-duha, untuk mengerjakan 2 rakaat salat duha. Yang ketiga, wa an utira qabla an anama, dan agar aku mengerjakan salat witir sebelum aku tidur. Itu wasiat Nabi kepada sahabat beliau Abu Hurairah ad-Dusi. Jaga 3 perkara. Yang pertama, puasa 3 hari setiap bulan. Yang kedua, salat duha minimal 2 rakaat setiap hari. Yang ketiga, witir setiap malam sebelum tidur. Untuk witir tidak disebutkan rakaat. Nah, kembali ke kajian kita tentang witir pada waktu yang lalu. Minimal salat witir 1 rakaat. Sekurang-kurang sempurna salat witir 3 rakaat. Itu wasiat Nabi kepada Abu Hurairah ad-Dusi. Warawa Abu Dawud annahu sallallahu alaihi wasallam shalla subhatad duha, ay salataha 8 raka'atin wa sallama min kulli raka'ataini. Telah meriwayatkan oleh Abu Dawud bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat subhatad duha pada waktu duha. Subhah ini punya banyak makna. Ada subhah dengan makna tasbih, ada subhah dengan makna salat. Maka diartikan ai salataha, salat duha itu 8 rakaat. Wa sallama min kulli raka'ataini, dan beliau salam setiap 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam.
Walaupun salat duha tidak masuk dalam ketentuan hadis Nabi yang menyatakan salatul laili masna masna, salat malam itu 2-2 rakaat. Maka boleh salat duha itu 4 rakaat sekali salam, 4 rakaat sekali salam. Tapi lebih bagus 2-2 rakaat. Wa aqalluha raka'atani, sekurang-kurangnya 2 rakaat. Fa aktsaruha samanin, sedangkan maksimal salat duha 8 rakaat sebagaimana terdapat di dalam kitab Tahqiq dan kitab Majmu', dan itu yang dipedomani oleh mayoritas para ulama. Atas dasar pendapat tersebut, haramlah salat duha lebih dari 8 rakaat masih dengan niat duha. Salat lebih dari 8 rakaat waktu duha boleh, tapi yang tidak boleh yang lebih dari 8 rakaat masih dengan niat salat duha. Menurut pendapat ulama yang kelompok ini. Wahia, dan 8 rakaat itu afdaluha, itu adalah jumlah rakaat salat duha yang paling utama. Adapun batas maksimalnya sampai 12 menurut pendapat yang lain yang terdapat di dalam kitab Raudhah. Maka boleh lebih dari 8 rakaat dengan niat salat duha sampai 12 rakaat. Itulah yang kita sebut dengan perbedaan pendapat. Bahasa Arabnya disebut dengan khilaf, ikhtilaf. Selama masih ada perbedaan pendapat, tidak boleh saling mengingkari. Maka dibuatlah ketentuan dalam kaidah usul fiqh, la yunkarul mukhtalafu fihi wa innama yunkaru al-mujamma'u alaihi. Tidak boleh mengingkari persoalan-persoalan khilafiyah. Misalnya yang tarawih kemarin 8 dengan 20, tidak boleh saling mencela. Kenapa? Karena itu ruang khilaf, beda pendapat. Yang boleh diingkari al-mujamma'u alaihi, yang telah disepakati. Apa yang disepakati? Tidak ada ulama yang katakan bahwa perkara tersebut berbeda pendapat. Misalnya laki-laki dan perempuan terbuka aurat haram. Itu sepakat. Tidak ada ulama yang beda pendapat. Tapi ternyata tidak ada yang mengingkari. Makanya yang gowes-gowes kemarin ya, bulan Guritno kan, itu ulama-ulama kita diam saja. MPU tapi noh aneh musuh. Harusnya kita mendengar petuah dari mereka, walaupun sekedar pers rilis saja di media. Umpamanya MPU menyesalkan ada aktivitas pariwisata dengan kegiatan yang melanggar syariat. Kanjut gegrehem-grehem tentang. Tapi ternyata tidak ada anggaran untuk Graham, kecuali anggaran untuk minta agar pemerintah stabilkan harga minyak goreng. Taicah. Ketika bertemu salah seorang wakil ketua MPU, langsung saya serang. Lah dah aku MPU lewitnya. Jawaban dari wakil ketua tersebut sangat normatif. Kami bekerja sesuai dengan tupoksi Pak Ustaz. Mailin ko hana tupoksi MPU. Maka saya katakan, nepikir lawaran haji umahnya DPD karena kerja sesuai tupoksi wah. Nyo tupoksi DPD ya puau orang tak ngormati wah. Tapi karena beliau bekerja dan dibaca oleh masyarakat, tidak cukup tempat untuk menampung suara beliau. Awaran maju yang tupoksi wah. Nanti ditinggalkan oleh umat. Jadi kita benar-benar kehilangan panduan dan pedoman. Kepemimpin formal silap, yang non formal pun pura-pura tidak tahu. Padahal dulu kita diberikan petuah oleh orang-orang tua, tugah supi pelayu moto be'eret lampayah. Nyan tugah supi. Jadi pemerintah itu harus menjalankan aturan sesuai dengan undang-undang. Tugah kinet moto sihet petimang ganja. Yang kinetnya ke DPR, ulama, MPU karena menjadi lembaga penasihat pemerintah secara formal. Begitu sihet moto petimang ganja. Ganja itu kayak Thailand coba berusaha. Ganja itu ganjal bahasa Indonesianya. Tugah cincu petren buku besalah kenira. Hanya cincu besalah kenira payah pulang put triliun ke Jawa. Tugah kinet tugah penumpang jaga barang bek metuka. Nyan tugah penumpang. Jadi penumpang bek yang mata tiu hancur nang grau. Tugah penumpang jaga barang bek metuka. Maitran penumpang tengku karu dah ko. Karena kinet hanitron. Nyo moto kasihet kinet anetron. Nyan tanyo putar timang barang macam. Nyan payah tecok ganja ta putren tanyo karena kinet katengut. Nyan ran dengku kana cok tugah kinet bukan. Nyan ke karena kinet tengut.
menyakinet tu belut hana payah datang aja. Duduk mentang terjaga barang, tugas penumpang jaga barang beg mutuka. Itu filosofi orang tua kita dulu. Luar biasa bahasanya. Tugas supir pelayu motor beg rek lampaya, tugas kinet motor sihat timang ganja, tugas cincu puteran buku beg salah kenira, tugas penumpang jaga barang beg mutuka. Aman nang bro. Nya karena hana bekerja sesuai dengan tupoksi benar. Hancurlah. Sehingga akhirnya penumpang pun payah ganja. Jadi untuk hal-hal khilafiyah enggak perlu ribut. Jadi kalau sudah meributkan khilafiyah itu menunjukkan betapa sempitnya pola pikir kita terkait agama ini. Maka ada ruang khilaf, ada ruang ijma'. Tapi yang ijma' enggak ada yang ribut, yang melanggar ijma' enggak ada yang ribut, hanya karena khilaf kita sering ribut. Maka na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka disunatkan salam pada setiap 2 rakaat. Jadi paling utama 8 rakaat, bukan 12, tapi maksimalnya 12. Cuma kalau tidak lebih baik, untuk apa bayar lebih mahal? Itu kan iklan obat nyamuk. Kalau tidak ada yang lebih baik, untuk apa bayar lebih mahal? 8 rakaat saja. Wa waktuha, dan waktu pelaksanaan salat duha itu minirtifa'i syamsi qadra rumhin ila zawal. Sejak dari terangkat matahari kadar segalah. Itu juga seharusnya yang menjadi waktu untuk salat syuruk. Terangkat matahari kadar segalah. Bukan matahari segalah. Pajan tajak cut mata urang menggalah. Galah peta pada meter galah. Put meter galah. Kena tacut mata urang galahnya kepegah di tengku salat duha, salat id itu ketika matahari segalah. Ya cok renong go cok mata urang hana teruk-teruk lah tengku gua. Dalam pandangan orang yang melihat, ketinggiannya itu sudah segalah. Kalau tinggi galah itu 4 meter, saya kita perhatikan posisi matahari seolah-olah sudah terangkat 4 meter. Itu masuk waktu, bukan waktu yang paling utama. Nah, maka masuk waktu itu ya mungkin sejak terbit matahari 10 menit, kemudian sudah 1 galah naik. Kayak segalah. Tapi yang paling utama adalah 1/4 waktu siang. Minirtifa'i syamsi qadra rumhin. Ila az-zawal, sampai tergelincir matahari. Azan zuhur baru habis waktu duha. Jadi kalau tidak sempat salat duha di awal hari, di 1/4 hari, hanya sempat datang ke masjid jam istirahat kantor jam 12, pulang dari kantor singgah di masjid atau di musalla sedang pengajian menjelang salat zuhur, maka masuk masjid langsung salat duha 2 rakaat sebagai ganti salat sunat tahiyatul masjid yang akan kita pelajari setelah ini. Usalli sunnatad duha raka'ataini lillahi ta'ala. Aku niat salat sunat duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Salat. Ada yang bertanya, semayang pun yang dengku. Semayang duha, hai nohat duha apa? Yang terbeli mata-mata ke? Inohat duha apa? Apa kan apa? Pandai duha lain nohat kacau orang. Nah, itu menunjukkan bahwa pemahaman kita tentang waktu ibadat masih tradisional. Belum kembali kepada referensi. Waktu duha sejak terbit matahari, sejak terangkat matahari sampai tergelincir matahari. Nyan wati bet yang dari Masjid Raya itu 15 menit sebelum masuk waktu duhur sudah mulai pengajian. Dan itu belum tergelincir matahari, masih boleh salat sunat duha. Tapi kan waktu istiwa itu makruh tahrim salat sunat. Iya, yang makruh tahrim salat sunat tanpa sebab dan tidak ada waktu. Sedangkan itu masih waktu duha dan masih ada sebab. Yang tidak boleh itu salat sunat mutlak. Termasuk di dalam makna salat sunat mutlak adalah salat tasbih. Itu makruh tahrim. Tapi kalau ada sebab dan ada waktu, maka tidak berlaku makruh tahrim. Makanya dalam ketentuan kaidah usul fiqh, yang haram menjadi gugur karena darurat, yang makruh hilang karena hajat. Orang yang selesai berwudu, lembab-lembab di badan karena bekas air wudu, makruh dilap. Tapi hilang makruh karena ada sebab. Kita perhatikan ada kawan yang berwudu sengaja ambil tisu dia lap. Kita tanya kenapa dilap? Lepi irahat engkau. Hilang makruh. Tapi saat bertemu yang satu lagi, ada pakai lap. Hana mu'oh engkau. Makruh. Kenapa? Karena jawabannya hana mu'oh. Ya, berarti enggak ada hajat. Hajatnya hanya hana mu'oh sakai. Tapi kalau ada hajat yang jelas, kenapa dilap? Lepi irahat engkau.
lap, hilang makruh. Yang haram hilang karena darurat. Bangkai haram. Tapi ada orang lapar hampir mati, nggak ada makanan yang halal. Terlihat bangkai, silahkan makan bangkai, halal. Majid atau mahdi ku, entah mahdi ku masalah. Kenapa? Karena yang darurat pun tuqaddaru ala qadriha, diukur sesuai dengan kondisi daruratnya. Karena darurat tadi ketemu bangkai ayam, dia makan, halal saat itu karena kondisinya darurat. Setelah dia makan 2-3 suap, terganjal perutnya, nggak jadi pingsan, nggak jadi sakit, dia istirahat sebentar, lalu terasa tanghi mengaci bangki manoe, dia tambah lagi haram, ghaira baghin wala adin. Jadi kondisi darurat itu selain dari baghin wala adin, tidak melampaui batas dan tidak dalam keadaan baghin, melanggar aturan. Fa in taradafat fadilatut ta'khir ila ruba'in nahar wa fadilatu adaiha fil masjid in lam yuakhirha fal aula ta'khiruha ila ruba'in nahar. Nah, timbullah pertentangan. Salat duha itu dikerjakan di masjid bagus. Tetapi kalau di masjid enggak sempat menunggu waktu 1/4 siang. Kalau menunggu 1/4 siang dia sudah tidak lagi di masjid. Misalnya kawan-kawan yang pegawai masuk kantor jam 8 harus masuk kantor. Ini Pak Ustadz, kalau saya salat duha 1/4 waktu siang, saya sudah di kantor. Bagaimana kalau saya ambil fadilah karena sedang berada di masjid, saya salat di masjid? Kalau harus memilih antara keduanya, maka sungguh salat duha di kantor pada 1/4 waktu siang lebih baik daripada di masjid di awal waktu pagi. Kenapa? Li'annal fadilata al-muta'alliqata bil waqti muqaddamatun 'alal fadilatil muta'alliqati bil makan. Fadilah yang terkait dengan waktu lebih didahulukan daripada fadilah yang terkait dengan tempat. Masjid hanya tempat, sedangkan 1/4 waktu siang itu adalah waktu. Masjid boleh didatangi kapan saja, sedangkan waktu tidak akan berulang. Maka fadilah terkait dengan waktu harus lebih didahulukan daripada fadilah yang terkait dengan tempat. Wa yusannu ay yaqra'a fiha suratai wasyamsi wadduha, dan disunnatkan untuk dibaca pada salat duha itu 2 surat, yaitu surat Asy-Syamsi dan surat Ad-Duha. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha, sampai seterusnya. Nanti rakaat kedua, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu pilihan suratnya. Wa warada aydan qira'atu al-kafirun wal ikhlas, dan ada pula riwayat yang menyatakan pada 2 rakaat salat duha, rakaat pertama setelah Fatihah dibaca surat al-kafirun, dan rakaat kedua setelah Fatihah dibaca surat al-ikhlas. Al-kafirun dan al-ikhlas itu adalah 2 surat yang berlaku umum pada semua salat sunat. Kalau saudara ragunya sembahyang witir pu yang gak terbaca denku, langsung saja ingat rakaat pertama surat Al-Kafirun, rakaat yang kedua surat Al-Ikhlas. Nyo salat duha Ustaz pu ayat baca. Rakaat pertama setelah Fatihah Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Tapi yang lebih utama, rakaat yang pertama surat Ad-Duha, Asy-Syamsi, rakaat yang kedua setelah Fatihah dibaca surat Ad-Duha. Kalau sanggup, tapi Asy-Syamsi panjang hal tengku, sabuh halaman bah. Menyamanan lebih bagus membaca surat Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas yang tuntas daripada membaca surat Ad-Duha dibagi 2 rakaat. Rakaat pertama setelah Fatihah dibaca Ad-Duha setengah, rakaat kedua diselesaikan setengah. Kenapa? Karena satu surat yang tuntas lebih utama daripada satu surat dibagi-bagi pada beberapa rakaat walaupun lebih panjang. Makanya dalam bab salat tarawih dulu para ulama katakan membaca surat-surat tarawih yang biasa itu mulai dari At-Takatsur sampai dengan Al-Lahab
lebih baik daripada membaca setengah surat Al-Baqarah walaupun itu 1 juz setengah dari sisi fadilah, kecuali apabila bacaan kita itu untuk 1 Ramadan khatam, maka membaca sebahagian surat Al-Baqarah lebih baik daripada membaca 1 surat-surat pendek yang qisarul mufassal secara tuntas. Maka melihat fadilah ini beda-beda. Kalau tidak ada rencana khatam Al-Quran di dalam salat tarawih, maka sungguh qisarul mufassal afdalu min ba'dil mutawwal. Membaca surat-surat pendek dari juz yang terakhir lebih baik daripada membaca sebahagian surat yang panjang. Nah, kita bangga saja. Tadi malam di mana tarawih? Di Cekeung, Ustaz. Imamnya baca apa? Oh, gawat hai imam ngomong. Apa baca? Le Fatihah langsung surat Al-Baqarah. Al-Baqarah apa? 2 juz setengah. Hana aku baca put halaman lagi tengku bah. Nah, tapi bah pegahanan Al-Baqarah no. Padahal suratnya surat Al-Baqarah, cuma tidak disebut khatam Al-Baqarah. Kalau khatam Al-Baqarah 2 juz setengah. Kalau itu dilaksanakan di Cekeung, setelah selesai salam yang terakhir, hanya menakalan di tengku imam kagak dah tinggal kanyan dirautu. Nyandum khusyuk ke. Jemaah bagi dia kopi sawak. Wal aujah anna raka'atil isyraq minad duha, dan pendapat yang kuat menyatakan bahwa 2 rakaat salat sunat syuruk itu termasuk dari salat duha. Sepakat menan? Tidak. Khilafan lil Ghazali, berbeda dengan pendapat Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, salat syuruk bukanlah salat duha. Ada pengikut-pengikutnya, waman taba'ahu, dan demikian pula pendapat orang-orang yang mengikuti Imam Al-Ghazali. Maka di dalam pengajaran para ulama disebutkan, idza faragha min salatiha, apabila telah selesai dari salat duha, da'a bihadzal doa, maka dia baca doa berikut ini. Apa doanya? Allahumma innad duha'a duha'uka, wal baha'a baha'uka, wal jamala jamaluka, wal quwwata quwwatuka, wal qudrata qudratuka, wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu, wa in kana fil ardi fa akhrijhu, wa in kana mu'siran fayassirhu, wa in kana haraman fatahhirhu, wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi dhuhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadakas salihin. Doa ini sering diputar bukan sering, setiap waktu duha itu dilantunkan di radioku yang di tetangga kita di Abi Hasbi. Tapi itu dalam bentuk syair, innad duha duhauka. Jadi sering-sering dibaca, terhafal. Maka arti doa tersebut, wahai Tuhanku, sesungguhnya wahai Tuhanku, sesungguhnya waktu duha adalah duhamu, wal baha'a wa bahauka, kemegahan itu adalah milikmu, wal jamala jamaluka, keindahan itu pun keindahanmu, wal quwwata quwwatuka, kekuatan itu pun milikmu, wal qudrata qudratuka, qudrah itu pun adalah qudrahmu, wal ismata ismatuka, pemeliharaan dari dosa itu pun kewenanganmu. Allahumma in kana rizqi fis sama, ya Allah, bila rizqiku ada di langit, fa anzilhu, turunkanlah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, bila rizqiku terpendam di dalam bumi, maka keluarkanlah. Wa in kana mu'siran fayassirhu, bila menjangkau rezeki itu terasa sulit, mudahkanlah. Wa in kana haraman fatahhirhu, dan bila rizkiku itu bersumber dari harta yang haram, maka sucikanlah. Wa in kana ba'idan, dan bila rizkiku jauh, faqarribhu, maka dekatkanlah. Bihaqqi duhaika, dengan keberkahan duhamu, wa bahaika, dan keberkahan kemegahanmu, wa jamalika, dan keindahanmu, wa quwwatika wa qudratika, dan kekuatan dan kudrahmu, atini, datangkanlah kepadaku
ma ataita ibadakas salihin, apa yang telah engkau beri kepada hamba-hambamu yang soleh. Nah, itu doanya. Dan ditambahkan di dalam kitab Al-Maslakul Qarib, wa yudhifu ilaihi, dan ditambahkan sedikit doanya, Allahumma bika Allahumma bika usawilu wa bika uhawilu wa bika uqatilu. Ditambah doanya, Allahumma bika usawilu wa bika uhawilu wa bika uqatilu. Ya Allah, dengan sebabmulah aku bersilaturahmi, dengan berkatmulah aku berupaya, dan dengan berkatmulah aku berusaha, uqatilu, berperang. Kemudian dia katakan, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Enggak banyak, hanya 100 kali saja atau 40 kali saja. Ya, itu ketika dibiasakan, tidak harus sambil duduk, boleh sambil jalan setiap waktu. Itu mujarrab namanya. Apa makna mujarrab? Sudah teruji dan dibuktikan oleh ulama-ulama di masa lalu. Makanya para ulama-ulama tersebut Allah berikan kemudahan rezeki sampai unlimited. Makanya kita bayangkan Abu Payapasi, nama tempat tinggal beliau Payapasi lah. Hana bayang mukota melimong. Tapi ternyata kekayaan beliau luar biasa. Naik mobil saja nggak mau beliau kelas Alphard, hanya mencari enggak Alphardnya. Nah, beliau naik Lexus. Lexus yang model Alphard. Alphardnya kan untuk orang yang setengah kaya. Yang di bawah kaya kakek geek menyakan Suzuki penanya. Yang lagi Alphard kemudian tanya baca-baca Allah berikan keberkahan rezeki. Abu Kutakrung, Abu Tumin, Allah berikan keberkahan rezeki. Abu Ya Mudawali, 5 dra promoh, 17 dra anak, 10 cucu. Enggak ada yang susah hidupnya. Kenapa? Karena yakin atas praktek ulama-ulama terdahulu. Enggak ada absen sidik jari, hana gejak periksa oleh KPK. Hanya menyenai jak KPK lewatnya tak sebab anggaran dari dinas daya. Ya, tetap rezeki dari Allah Ta'ala, anak cucu dalam keadaan hidup senang dan bahagia. Padahal beliau hanya ibadah saja, ngaji saja, tapi kebahagiaan luar biasa. Tetap saja mereka ada ikhtiar. Maka dulu almarhum Abun Aziz Samalanga, beliau berbisnis. Abu Aba Asnawi di Lamno, dulu beliau punya usaha jualan ura-ura pekan di Lamno. Ketika Abu Budi meninggal dunia, beliau dilantik jadi pimpinan. Baru saat itu kami murid-murid minta beliau untuk tidak lagi masuk pasar berjualan, biarlah beliau tetap di pesantren. Allah berikan kekayaan. Semua Allah berikan kekayaan. Yang penting ada ikhtiar. Abu Syammar Fali di Blangpidi, Allahumma ghfir lahu. Beliau hanya bertani saja, tapi kaya luar biasa. Beliau tidak simpan uang di bank. Beliau simpan uang itu dalam puto butsowo. Jadi setiap ada warga kampung yang jual tanah, beliau nggak perlu datang ke bank, langsung menguncap debit bank. Allah berikan keberkahan rezeki karena zikir dan amalan-amalan yang rutin tersebut. Makanya sedekah-sedekah para ulama itu luar biasa. Mah na gabuk wayan. Idanya 30 ribu tak dalam celeng gabuk dia buka pengumuman lam. Maka zikir-zikir ini mujarrab disebutkan. Jadi doa pada waktu salat duha tersebut dipraktikkan. Ilun 7 huruf kalau baca doa hana mudah rezeki dalam deku. 7 huruf kagabuk. Maka bahkan ilmu apapun harus dipraktek berulang-ulang baru mujarrab. Allah ingin melihat konsistensi dan keyakinan kita. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, sudah tiba saatnya kumandang azan Isya. Kita padakan kajian sampai di sini. Insyaallah kita bertemu lagi pada kajian yang akan datang. Dan mohon maaf malam ini saya karena ada sedikit hajat dengan keluarga harus segera pulang, karena kalau sudah ditelepon oleh eselon 1 hanya cerita alih ya. Jadi nanti saya transit di tempat yang mungkin salat Isya ketika sudah berkumandang qamat. Demikian kajian kita, wallahu alam bissawab wa ilaihil marji'un wal ma'ab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugah tupi pelayu motor berat lampaya, tugah kinet motor sihat timang ganja, tugah cincu putran buku bet salah kenira, tugah penumpang jaga barang bek metukar.